Namaku Elaine, 32 tahun, dan aku tak pernah menyangka akan terbangun sendirian di ranjang rumah sakit dengan rasa darah di mulutku dan suara mesin-mesin berbunyi bip di sekelilingku. Tubuhku terasa hancur dan salah pasang. Meraih ponselku adalah naluri, ingatan otot. Saat itulah aku melihatnya. Obrolan grup keluarga kami dipenuhi foto-foto. Adikku, Vanessa, di spa, dengan irisan mentimun di matanya. Orang tuaku tersenyum dengan gelas sampahnya. Tak seorang pun datang menjengukku. Bahkan tak seorang pun bertanya apakah aku masih hidup. Pengkhianatan itu lebih dalam daripada kaca yang mengiris kulitku dalam kecelakaan itu. Kalau kamu lagi nonton ini, aku mau tahu dari mana kamu nonton. Luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk mendengar cerita-cerita yang mungkin bisa membuatmu merasa tidak sendirian dalam perjuangan keluargamu sendiri. Percayalah, apa yang terjadi selanjutnya mengubah semua yang kupikirkan tentang keluargaku. Sebelum kecelakaan itu, saya menjalani kehidupan yang mungkin dianggap kebanyakan orang sukses. 7 tahun terakhir saya habiskan untuk meniti karier di sebuah firma pemasaran bergengsi di Chicago. Apartemen saya yang luas di pusat kota menghadap ke sungai, dan saya baru saja membeli mobil baru untuk merayakan promosi saya menjadi ahli strategi merek senior. Saya punya teman, meskipun kebanyakan rekan kerja yang sesekali saya temui saat minum-minum di acara happy hour. Saya pernah berkencan, meskipun belum ada hubungan serius. Hidup saya berpusat pada karier, dan saya bangga akan hal itu. Promosi itu merupakan kemenangan yang sangat manis. Saya mengungguli 3 kandidat lainnya, termasuk 1 kandidat yang telah bekerja di perusahaan selama 5 tahun lebih lama dari saya. Ketika saya menelpon keluarga untuk mengabarkan kabar tersebut, ibu saya, Helen, sungguh-sungguh bahagia untuk saya. Ayah saya, Walter, menanyakan tentang kenaikan gaji dan paket tunjangan dengan pendekatan pragmatisnya yang khas. Adik perempuan saya, Vanessa, mengucapkan selamat singkat sebelum mengalihkan pembicaraan ke kabar pribadinya tentang kemungkinan tawaran pekerjaan di pusat kebugaran mewah. Begitulah dinamika keluarga kami secara singkat. Ayah saya, seorang pengusaha sukses yang mengukur segalanya dengan hasil yang terukur. Ibu saya, diplomat sejati yang selalu berusaha memastikan semua orang merasa didengar. Dan adik perempuan saya, Vanessa, yang 3 tahun lebih muda dari saya, selalu menjadi kesayangan keluarga tanpa perlu berusaha. Saat tumbuh dewasa, Vanessa adalah anak yang ceria dengan tawa yang menular dan keterampilan sosial yang alami. Saya adalah anak yang serius dan rajin belajar yang selalu membawa pulang rapor sempurna, tetapi hanya punya sedikit teman. Ketika Vanessa menjadi ratu pesta kelulusan, orang tuaku mengadakan pesta untuknya. Ketika aku menjadi penerima valedictorian, mereka mengajakku makan malam, tetapi menghabiskan sebagian besar malam itu ditelepon dengan kerabat-kerabatku membahas Vanessa yang diajak ke pesta prom oleh quarterback bintang itu. Bukannya mereka tidak mencintaiku. Aku tahu mereka mencintaiku dengan cara mereka. Lebih tepatnya, mereka tidak tahu harus berbuat apa padaku. Ambisi dan kemandirianku tampaknya membingungkan mereka. Sementara Vanessa, dengan hasratnya akan persetujuan dan validasi mereka, adalah sesuatu yang mereka pahami sepenuhnya. Setelah kuliah, saya pindah ke Chicago, sementara Vanessa tinggal di kampung halaman kami di Riverside, hanya 30 menit dari kota. Dia menikah dengan pacar kuliahnya, Tad, membeli rumah 3 blok dari orang tua kami, dan bekerja di salon setempat. Dia makan malam bersama orang tua kami setidaknya 2 kali seminggu. Saya pulang untuk merayakan hari raya besar dan sesekali merayakan ulang tahun jika jadwal kerja saya memungkinkan. Dalam beberapa bulan terakhir, saya lebih berusaha untuk berhubungan kembali dengan keluarga saya. Sesuatu tentang ulang tahun ke-32 telah memicu penilaian ulang prioritas saya. Saya mulai menelepon ibu saya setiap minggu, alih-alih bulanan. Saya bahkan berkendara ke Riverside untuk menghadiri pesta ulang tahun ayah saya yang ke-65. Meskipun saya harus pulang lebih awal untuk mempersiapkan presentasi klien keesokan harinya. Langkah kecil, tetapi tetap saja langkah. Hari kecelakaan. Itu dimulai seperti hari Selasa lainnya. Saya bangun jam 5 lewat 30 menit pagi,
berlari sejauh 5 mil di sepanjang tepi danau, mandi, dan mengenakan setelan jas saya untuk presentasi penting kepada klien. Ramalan cuaca memperkirakan akan ada badai petir di sore hari, tetapi pagi itu cerah dan terang saat saya berangkat ke kantor. Presentasi berjalan sangat lancar. Tim kami telah mengembangkan strategi rebranding untuk jaringan retail yang sedang kesulitan, dan para klien tampak sangat terkesan. Atasan saya memberikan anggukan penghargaan saat kami mengakhiri presentasi yang setara dengan pujiannya yang berlebihan. Saya merasa sangat bahagia saat mengemasi barang-barang dan menuju garasi parkir jam 18:15. Hujan sudah mulai turun saat itu, mengguyur jalanan hingga menjadi sungai. Saya ingat sempat berpikir untuk menunggu saja, tetapi saya sudah punya rencana makan malam dengan Jessica, seorang kolega yang sudah menjadi semacam teman selama setahun terakhir. Saya mengirim pesan kepadanya bahwa saya sedang dalam perjalanan dan keluar dari garasi. Kenangan terakhir yang kuingat jelas adalah berhenti di lampu merah 2 blok dari restoran. Aku sedang memeriksa GPS ketika aku menangkap kilatan gerakan di penglihatan tepiku. Lampu depan terlalu dekat dan datang dengan cepat. Sebuah sedan biru meluncur deras melewati persimpangan, pengemudinya mati-matian berusaha mengerem. Benturan datang dari sisi kiriku, membuat mobilku berputar melintasi persimpangan. Kantung udara mengembang dan mengeluarkan semburan putih. Kemudian, terjadi benturan kedua saat mobilku yang berputar menabrak tiang lampu. Kaca pecah, logam berderak, kepalaku tersentak ke depan, lalu ke belakang. Segalanya setelah itu datang berkeping-keping. Hujan menerpa wajahku melalui jendela yang pecah. Rasa darah. Seseorang, orang asing, yang menyuruhku untuk tidak bergerak, bahwa pertolongan akan datang. Raungan sirene yang mendekat. Tangan-tangan. Dengan hati-hati mengeluarkanku dari reruntuhan. Perjalanan ambulans yang bergelombang. Lampu-lampu rumah sakit yang terang benderang. Suara-suara yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tak bisa kujawab. Lalu kegelapan. Aku terbangun oleh bunyi bip mesin yang berirama dan bau antiseptik yang hanya bisa berarti satu hal. Rumah sakit. Ruangan itu remang-remang, dengan sinar matahari pagi yang menembus melalui tirai yang sebagian tertutup. Untuk sesaat, aku tak ingat mengapa aku ada di sana. Lalu rasa sakit itu menghantamku sebuah simfoni dari berbagai rasa sakit yang mengalun di sekujur tubuhku. Seorang perawat memasuki ruangan, seorang wanita berusia 50-an dengan mata ramah dan rambut pirang kecoklatan yang disanggul rapi. Label namanya bertuliskan Patricia. "Selamat pagi, sayang," sapanya, sambil memeriksa monitor di samping tempat tidurku. "Selamat datang kembali ke dunia nyata. Bagaimana kabarmu?" Seperti tertabrak truk, kataku serak, tenggorokanku kering dan serah. "Hampir, itu sedan. 3 tulang rusukmu patah, 1 tulang kering retak, gegar otak ringan, dan cukup banyak luka dan memar sehingga terlihat seperti kau bertarung 10 ronde dengan juara kelas berat." Cara bicaranya yang apa adanya entah bagaimana membuat berita itu lebih mudah diterima. "Dokter akan segera datang untuk membicarakan semuanya denganmu. Kau sangat linglung kemarin saat mereka membawamu masuk. Kemarin, aku kehilangan seharian penuh. Ada yang pernah ke sini? Keluargaku?" Keraguan singkat Patricia menjelaskan semuanya. "Setahu saya belum pernah lihat, tapi saya baru saja mulai bertugas pukul 6 pagi. Kamu mau saya panggilkan seseorang untuk kamu?" "Enggak, aku bawa ponsel," kataku, melihatnya di meja samping tempat tidur. "Terima kasih." Setelah Patricia pergi, aku meraih ponselku, meringis merasakan nyeri yang menjalar di sisi tubuhku karena gerakan itu. 3 panggilan tak terjawab dari Jessica, teman makan malamku di malam kecelakaan itu. Sebuah pesan teks dari bosku menanyakan beberapa berkas. Tidak ada pesan dari keluargaku. Aku menelepon ibuku dulu. Panggilan itu masuk ke pesan suara. Aku meninggalkan pesan, berusaha terdengar santai terlepas dari situasinya. "Hai, Bu. Cuma mau kasih tahu kalau aku kecelakaan mobil kemarin. Aku di rumah sakit Chicago Memorial. Nggak terlalu serius. Tapi mereka tetap observasi. Kamar 307 kalau Ibu mau jenguk." "Sayang Ibu." Selanjutnya, saya mencoba menghubungi ayah saya. Hasilnya sama. Pesan suara.
Saya meninggalkan pesan yang pada dasarnya sama. Lalu Vanessa, pesan suara lagi. Saat itu pukul 10 pagi di hari Rabu. Ayah sedang di kantor. Ibu sedang menjadi sukarelawan di perpustakaan, Vanessa di salon. Namun, saya berharap setidaknya salah satu dari mereka akan mengangkat telepon. Aku menggulir notifikasi-notifikasi lain, kebanyakan email kantor yang tak sanggup kubaca. Saat itulah aku tak sengaja membuka obrolan grup keluarga kami. Dan di sanalah isinya, lusinan foto dari apa yang tampak seperti akhir pekan spa di Danau Jenewa, salah satu resor mewah sekitar 1 jam dari Chicago. Ada Vanessa yang sedang perawatan wajah, irisan mentimun menutupi matanya. Ibuku sedang perawatan kuku. Ayahku tampak canggung namun tersenyum dalam balutan jubah putih yang mengembang. Mereka bertiga sedang makan malam, bersulang sambil mengangkat gelas. Perawatan spa lainnya. Naik perahu di danau, semua bercap waktu dari hari sebelumnya dan pagi itu. Saat saya tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, keluarga saya sedang menikmati liburan spa mewah. Tak satu pun dari mereka yang menyinggung ketidakhadiran saya di obrolan grup. Tak satu pun dari mereka yang tampaknya bertanya-tanya mengapa saya tidak membalas atau lebih buruk lagi, mereka menyadarinya dan memang tidak peduli untuk menanyakan kabar saya. Saya menggulir lebih jauh ke belakang, mencari tanda-tanda bahwa ini adalah acara yang sudah lama direncanakan yang entah bagaimana saya lupakan. Tidak ada. Pesan terakhir yang saya kirim ke grup itu 3 hari sebelumnya, membagikan meme lucu tentang kecanduan kopi. Ayah saya membalas dengan emoji jempol, ibu saya dengan wajah tertawa. Vanessa sama sekali tidak membalas. Mungkin mereka tidak tahu seberapa serius kecelakaan itu. Mungkin mereka pikir saya hanya sibuk bekerja seperti biasa. Mungkin seseorang telah menelepon rumah sakit dan mendapatkan informasi yang salah. Saya menemukan selusin kemungkinan penjelasan. Masing-masing kurang meyakinkan daripada yang sebelumnya. Saya mengirim pesan teks ke grup di Chicago Memorial setelah kecelakaan mobil parah kemarin. Kamar 307 jika ada yang ingin berkunjung. Mungkin di sini setidaknya untuk beberapa hari. Lalu saya meletakkan telepon dan menunggu. 10 menit berlalu, 20 menit, 1 jam. Tidak ada respons. Perawat Patricia kembali untuk memeriksa tanda-tanda vital saya dan membantu saya ke kamar mandi. Sebuah pengalaman yang merendahkan hati yang melibatkan alat bantu jalan dan rasa sakit yang lebih hebat daripada yang ingin saya ingat. Masih belum ada pengunjung, tanyanya, membantu saya kembali ke tempat tidur. Mereka mungkin sedang dalam perjalanan. Aku berbohong, tak ingin dikasihani. Keluargaku tinggal di Riverside, jadi agak jauh. Patricia mengangguk, tapi aku tahu dia tidak percaya. Ya sudah, kamu istirahat saja. Dokter akan datang setelah makan siang. Ditinggal sendirian lagi, aku mengecek ponselku. Sebuah pesan masuk dari ibuku. Aduh, sayang, parah sekali. Kami ke Danau Jenewa untuk akhir pekan spa. Vanessa menang undian di kantor. Kami akan coba datang lagi besok. Ada perlu apa? Tidak. Ada kabar bahwa mereka akan mempersingkat perjalanan mereka. Tidak ada kekhawatiran yang berarti tentang kondisiku, hanya janji samar untuk berkunjung besok dan pertanyaan yang terpikirkan tentang kebutuhanku. Aku tidak membalas. Apa yang bisa kukatakan? Ya. Aku butuh kau bersikap seolah-olah rawat inapku lebih penting daripada balutan lumpur dan pijat batu panasmu. Ya. Aku butuh kau menjadi orang tua yang mengorbankan segalanya saat anak mereka terluka. Ya, aku butuh kau menjadi berarti. Dokter Louis datang sore itu, seorang wanita berusia 40-an yang bersemangat, menjelaskan cedera dan rencana perawatan saya dengan jelas dan ringkas. Tulang rusuk yang patah akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu sekitar 6 minggu, tetapi saya harus berhati-hati agar tidak terkena pneumonia. Patah tulang kaki sudah bersih dan telah diperbaiki saat saya tidak sadarkan diri, tetapi saya memerlukan terapi fisik dan akan menggunakan krok setidaknya selama sebulan. Gejala gegar otak akan mereda dalam 1 atau 2 minggu. Ada pertanyaan? Tanyanya, sudah setengah jalan menuju pintu. Kapan saya bisa pulang? Kami ingin Anda menginap 1 atau 2 hari lagi untuk observasi. Pastikan tidak ada komplikasi akibat gegar otak.
Apakah ada seseorang yang bisa menemani Anda saat Anda pulang? Anda akan membutuhkan bantuan setidaknya selama minggu pertama. Aku memikirkan apartemenku yang kosong, keluargaku di tempat spa mereka. Ya, aku berbohong, keluargaku. Malam itu adalah salah satu malam terpanjang dalam hidupku. Obat pereda nyeri membuatku pusing, tetapi tidak membuatku tertidur. Setiap kali aku mulai tertidur, aku akan mengubah posisiku, dan rasa sakit itu akan membangunkanku lagi. Suara-suara rumah sakit, yang biasanya hanya latar belakang di siang hari, terasa lebih keras dalam kegelapan. Monitor yang berbunyi bip, sol karet yang berderit di atas linoleum, percakapan yang samar-samar di pos perawat. Aku mengecek ponselku sesekali. Tidak ada pesan baru dari keluargaku, beberapa email kantor lagi, dan pesan singkat dari Jessica yang menanyakan kenapa aku tidak mengajaknya makan malam. Aku mengetik penjelasan singkat dan langsung mendapat balasan. Ya ampun, kamu baik-baik saja. Rumah sakit mana? Aku bisa berkunjung besok. Setidaknya ada yang peduli. Seseorang yang bahkan bukan keluarga langsung menawarkan diri untuk berkunjung. Akhirnya aku tertidur sekitar pukul 4 pagi. Ponselku tergenggam erat, jejak air mata mengering di wajahku. 3 hari di ranjang rumah sakit memberi banyak waktu untuk berpikir. Terlalu banyak waktu, sungguh. Pada hari ketiga pasca kecelakaan, saya sudah hafal setiap retakan di langit-langit, setiap lipatan di tirai privasi, setiap bunyi bip dan desiran mesin yang memantau tanda-tanda vital saya. Saya juga telah menetapkan kebiasaan baru. Bangun dengan perawat Patricia memeriksa tanda-tanda vital dan memberikan obat pereda nyeri, sarapan dari nampan plastik, pemeriksaan pagi dengan dokter Louis, evaluasi terapi fisik, makan siang dari nampan plastik lain, mandi spons yang canggung, sinetron sore hari di televisi kecil yang terpasang di sudut ruangan, makan malam dari nampan plastik lain lagi, obat malam, tidur gelisah. Ulangi. Keluarga saya hanya berkomunikasi sedikit. Ibu saya mengirim pesan singkat setiap pagi, menanyakan kabar saya dan berjanji akan segera berkunjung. Ayah saya pernah menelepon sekali, percakapan singkat 2 menit, sebagian besar berisi pertanyaan tentang kecelakaan itu sendiri, dan apakah saya sudah menghubungi perusahaan asuransi saya. Vanessa mengirim satu pesan singkat berisi 3 emoji. Wajah sedih dan cepat sembuh, Kak. Sementara itu, obrolan grup keluarga terus mendokumentasikan kehidupan mereka tanpa saya. Mereka baru saja kembali dari Danau Jenewa, tetapi kini ada foto-foto makan malam keluarga di rumah orang tuaku. Vanessa rupanya baru saja memasak lasagna yang terkenal. Ada foto-foto mereka bermain kartu setelahnya. Ayahku tampak santai dan tersenyum saat menunjukkan kartu kemenangannya. Malam yang lain, acara kumpul keluarga yang lain lagi, yang tak kundang, meskipun sedang dirawat di rumah sakit hanya 30 menit jauhnya, aku sudah berhenti membalas pesan mereka di hari ketiga. Apa gunanya? Perhatian mereka hanya sekadar performatif, atau bahkan tidak ada sama sekali. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk berusaha mendapatkan perhatian, persetujuan, dan cinta mereka mendapatkan nilai A, lulus dengan nilai tertinggi di kelas, mendapatkan pekerjaan bergengsi, mendapatkan promosi jabatan, selalu berpikir bahwa pencapaian berikutnya akan membuat mereka melihatku, benar-benar melihatku. Kini, terbaring di ranjang rumah sakit tanpa riasan, rambut acak-acakan, dan tubuh yang terasa hancur tak tertolong, aku harus menghadapi kenyataan pahit. Tak ada pencapaian yang akan pernah cukup, tak ada kesuksesan yang akan membuat mereka mencintaiku seperti mereka mencintai Vanessa dengan mudah dan sepenuhnya. Aku telah berlari di atas roda hamster seumur hidupku, melelahkan diri mencoba memenangkan perlombaan yang sudah diatur sejak awal. Dr. Marcus datang pada sore hari ketiga, seorang ahli saraf memeriksa gejala gegar otak saya. Tidak seperti Dr. Louis. Ia menarik kursi dan duduk, meluangkan waktu untuk menjelaskan semuanya secara detail, dan mendengarkan kekhawatiran saya. Kabar baiknya, hasil CT scan lanjutan Anda tidak menunjukkan pendarahan atau pembengkakan, ujarnya. Kabar buruknya, pemulihan gegar otak tidak linear. Anda mungkin mengalami hari-hari baik dan hari-hari buruk, sakit kepala, pusing, sensitivitas terhadap cahaya,
Dan perubahan suasana hati dapat berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Aku pikir dalam hitungan hari, mungkin seminggu atau 2 minggu paling lama. Pemulihan dari cedera traumatis membutuhkan waktu. Tulang yang patah akan sembuh dalam 6 hingga 8 minggu, tetapi kerusakan jaringan lunak dan gejala neurologi seringkali membutuhkan waktu lebih lama, dan itu baru pemulihan fisik. Banyak pasien juga mengalami dampak psikologis, depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma terkait kecelakaan. Aku nggak bisa diam berbulan-bulan, kataku, panik memuncak. Aku punya pekerjaan dan tanggung jawab. Dokter, Marcus mengangguk simpatik. Saya mengerti, tapi terlalu memaksakan diri, terlalu cepat, bisa memperpanjang pemulihan. Apakah Anda punya sistem pendukung keluarga? Teman yang bisa membantu Anda melewati ini? Pertanyaan itu menghantamku bagai pukulan fisik. Apa aku punya seseorang? Benarkah punya seseorang? Akan kupikirkan, kataku akhirnya. Setelah Dokter Marcus pergi, aku menatap ponselku, menelusuri kontak-kontakku. Ratusan nama, rekan bisnis, klien, mantan teman sekelas yang sudah bertahun-tahun tak kuajak bicara. Hanya sedikit orang yang benar-benar bisa kusebut teman. Aku terlalu fokus pada karierku, pada pembuktian diri, hingga aku mengabaikan hubungan antar manusia yang membuat hidup ini berharga. Saya sedang merenungkan kenyataan menyedihkan ini ketika pintu rumah saya diketuk. Jessica dari kantor berdiri di sana, memegang buket balon ucapan cepat sembuh yang konyol dan sebuah tas hadiah. Kamu terlihat buruk, katanya sambil menyeringai, memasuki ruangan, padahal sebenarnya lebih baik dari yang saya duga. Mengingat kondisi mobilmu, mereka menunjukkan foto-fotonya di kantor. Meski begitu, aku tertawa. Terima kasih atas dorongan egonya. Serius, apa kabar? Tanyanya sambil mengambil kursi tamu dan meletakkan tas hadiah di pangkuanku. Aku sudah lebih baik, aku mengakui, sambil membuka tas dan menemukan sebuah novel misteri paperback, selimut mewah yang lembut, dan sekantong biji kopi espresso berlapis coklat favoritku. Kupikir makanan rumah sakit mungkin tidak enak, dan selimut tipis yang mereka berikan itu yang paling buruk. Buku itu karena menonton televisi di siang hari akan merusak otakmu. Ada sesuatu dalam perhatiannya yang begitu santai namun tepat. Sasaran terhadap kebutuhan saya yang sebenarnya yang meruntuhkan tembok yang selama ini saya bangun. Saya pun terharu, menangis terseduh-seduh. Jessica tampak khawatir. Apakah saya salah bicara? Apakah Anda kesakitan? Perlukah saya memanggil perawat? Aku menggeleng, tak mampu berkata-kata di tengah isak tangis. Ia menyodorkan tisu dari meja samping tempat tidur dan menunggu dengan sabar hingga aku kembali tenang. Maaf, kataku akhirnya. Hanya saja, kau satu-satunya orang yang pernah mengunjungiku. Keluargaku sendiri bahkan tak repot-repot datang menjengukku. Ekspresi Jessica berubah dari khawatir menjadi tidak percaya. Kamu serius? Bahkan orang tuamu pun tidak. Mereka sedang di spa akhir pekan ketika kejadian itu terjadi. Mereka kembali kemarin, tapi masih belum datang. Mereka terus bilang akan berkunjung segera, tapi aku memberi isyarat tak berdaya. Kacau sekali, katanya singkat. Maksudku, kalau anakku di rumah sakit, kuda liar pun tak bisa menjauhkanku. Mendengar orang lain membenarkan apa yang saya rasakan terasa aneh dan melegakan. Mungkin saya tidak gila karena mengharapkan keluarga saya hadir untuk saya dalam krisis. Mungkin saya pantas mendapatkan yang lebih baik daripada yang selama ini saya terima. Aku juga bawa beberapa perlengkapan kerja, kata Jessica, mengalihkan pembicaraan dengan kebijaksanaan yang mengagumkan. Tidak ada yang mendesak, hanya kabar terbaru tentang proyek Meridian. Jadi kamu tidak akan ketinggalan informasi saat kembali. Tapi hanya kalau kamu merasa sanggup. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya membahas urusan pekerjaan, sebuah pengalih perhatian yang menyenangkan dari rasa sakit fisik dan gejolak emosi saya. Jessica telah memberitahu saya perkembangan klien, gosip kantor, dan pembagian ulang beban kerja sementara saya. Dia bahkan telah berbicara dengan HRD tentang tunjangan cacat jangka pendek dan dokumen cuti sakit. Hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan oleh saya saat saya masih mabuk obat penghilang rasa sakit. Ketika dia akhirnya pergi,
berjanji akan kembali. Dalam beberapa hari dengan lebih banyak coklat selundupan, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya alami sejak terbangun di rumah sakit, ikatan manusia yang tulus. Jessica memang bukan keluarga, tetapi dia telah menunjukkan lebih banyak perhatian dan kepedulian daripada orang-orang yang seharusnya mencintai saya tanpa syarat. Malam itu, menjelang tidur, saya mendapati diri saya mempertanyakan nilai yang selama ini saya berikan pada ikatan keluarga yang lebih berwujud kewajiban daripada tindakan. Mungkin sudah waktunya untuk mendefinisikan ulang arti keluarga bagi saya, untuk menciptakan lingkaran pertemanan saya sendiri yang hadir di saat dibutuhkan. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti mencari validasi dari mereka yang telah berulang kali membuktikan bahwa mereka tidak mampu memberikannya. Pada hari kelima di rumah sakit, saya telah memutuskan untuk pulang tanpa persetujuan dokter. Rasa sakit fisik itu sudah lebih tertahankan, atau mungkin saya sudah terbiasa. Namun, kesepian itu semakin tak tertahankan. Setidaknya di apartemen saya sendiri, saya bisa berkubang dalam kesengsaraan dengan kenyamanan barang-barang saya sendiri, alih-alih suasana kamar rumah sakit yang steril dan tak berpribadi. Saya bahkan sampai meminta dokumen yang diperlukan kepada perawat Patricia ketika saya menyadari bahwa saya merasa luar biasa hangat. Awalnya, saya mengaitkannya dengan tekanan emosional karena membuat keputusan seperti itu, namun menjelang sore, tak dapat dipungkiri ada sesuatu yang salah. Kulit saya terasa panas saat disentuh, dan sakit kepala yang tak kunjung hilang muncul di belakang mata saya. Ketika Patricia datang untuk mengambil obat sore saya, ia melirik saya sekilas dan langsung memeriksa suhu tubuh saya. 102,3, katanya, sambil mengerutkan kening. Sudah berapa lama kamu merasa demam? Baru hari ini, kataku, tiba-tiba terlalu lelah untuk membuka mata. Kukira cuma stres. Patricia sudah menghubungi dokter. Salah satu luka operasi Anda mungkin terinfeksi. Dokter, Louis akan segera memberikan antibiotik intravena. Beberapa jam berikutnya berlalu begitu cepat. Darah diambil. Kultur diambil dari luka sayatan yang lebih besar yang membutuhkan jahitan. Obat pereda nyeri jenis lain diberikan yang membuat saya merasa seperti melayang di dekat langit-langit. Di tengah krisis medis ini, saya membuat keputusan impulsif untuk menghapus diri dari obrolan grup keluarga. Jika mereka tidak mau repot-repot mengunjungi saya di rumah sakit sementara saya berjuang melawan infeksi, maka saya tidak perlu terus-menerus diingatkan bahwa hidup mereka akan terus berlanjut tanpa saya. Dengan jari gemetar, saya menekan tombol keluar grup dan merasakan sedikit kebebasan sebelum demam itu kembali menyerang. Suatu malam, baterai ponsel saya habis. Dalam kondisi demam ini, saya lupa di mana saya meletakkan pengisi data, dan saya terlalu lemah untuk mencarinya dengan benar. Hilangnya koneksi digital saya ke dunia luar seharusnya membuat saya panik, tetapi justru terasa seperti pelepasan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi alasan untuk orang-orang yang telah membuktikan bahwa mereka tidak peduli. Hanya saya, demam, dan mesin yang berbunyi bip. Malam itu adalah yang terburuk. Suhu tubuhku melonjak hingga 40 derajat Celcius, dan aku sering tak sadarkan diri. Demam itu membawa mimpi-mimpi yang nyata, lebih seperti halusinasi. Sebenarnya, semuanya berpusat pada tema-tema ditinggalkan. Aku kembali menjadi anak kecil, memanggil-manggil orang tuaku di rumah kosong. Aku sedang menghadiri wisuda SMA-ku, mengamati para hadirin mencari wajah-wajah yang kukenal, tetapi tak satu pun kutemukan. Aku terbaring lemah di jalan setelah kecelakaan itu, orang-orang yang lewat melangkahiku tanpa berhenti untuk menolong. Dalam mimpi yang paling nyata, saya sedang makan malam keluarga. Semua orang mengobrol dan tertawa, saling melempar piring. Bercerita. Saya mencoba berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Saya mencoba meraih kentang tumbuk, tetapi tangan saya menembus mangkuk seolah-olah saya adalah hantu. Saya ada di sana, tetapi tidak di sana, hadir tetapi tak terlihat, persis seperti yang saya rasakan sepanjang hidup saya. Aku terbangun, terengah-engah, air mata mengalir di wajahku, mendapati Suster Patricia menggenggam tanganku. Jam dinding menunjukkan jam 3:20 pagi. Kau memanggil-manggil dalam tidurmu, katanya lembut. Mimpi buruk, aku mengangguk,
tak mampu berkata-kata karena tenggorokanku tercekat. Demammu masih tinggi, tapi antibiotiknya akan segera bekerja. Cobalah istirahat. Keluargaku, aku berhasil berkata serak. Mereka tidak akan datang. Patricia meremas tanganku. Aku tahu, sayang. Terkadang orang yang seharusnya paling menyayangi kita justru yang paling menyakiti kita. Tapi kamu tidak sendirian. Seluruh staf perawat mendukungmu. Kebaikannya yang sederhana telah membuka luka di dalam diriku. Aku menangis saat itu, benar-benar menangis, untuk semua tahun yang kuhabiskan. Mencari pengakuan yang selalu tak terjangkau. Untuk anak yang percaya bahwa jika ia cukup baik, cukup berprestasi, cukup sempurna, ia akhirnya akan dicintai seperti adiknya. Untuk perempuan yang terbaring di ranjang rumah sakit, menyadari bahwa beberapa luka tak dapat disembuhkan dengan jahitan dan perban. Patricia menemaniku sampai aku menangis sejadi-jadinya, lalu membantuku minum air dan menyesuaikan posisi untuk mengurangi tekanan pada tulang rusukku. Sebelum pergi, ia mencolokkan ponselku ke pengisi daya yang ia ambil dari sakunya. Pengisi daya standar rumah sakit, katanya sambil mengedipkan mata. Cocok untuk semua ponsel yang diproduksi dalam dekade terakhir. Saya kemudian tertidur, tidur nyenyak tanpa mimpi, jenis tidur yang datang setelah katarsis emosional. Ketika saya bangun, sinar matahari masuk melalui jendela, dan saya merasa jauh lebih baik. Kepala saya lebih jernih, ruangan tidak lagi berputar. Ketika saya bergerak, Dr. Louis memastikan demam saya telah turun di suatu waktu di malam hari. Meskipun beliau ingin melanjutkan pemberian antibiotik intravena setidaknya selama 24 jam lagi. Saat itu tengah hari ketika saya teringat ponsel saya. Setelah terisi penuh, saya menyalakannya dan mendapati 51 panggilan tak terjawab dan 2 kali lipat jumlah pesan teks. Sebagian besar dari ayah saya. Sisanya dibagi antara ibu saya dan Vanessa. Pesan terakhir yang dikirim 10 menit sebelumnya adalah dari ayah saya. Hubungi kami kembali sekarang. Ini serius. Sejenak, saya mempertimbangkan untuk mengabaikannya. Mereka telah mengabaikan saya di saat saya membutuhkannya. Mengapa saya harus menanggapi keadaan darurat mereka? Namun, ada sesuatu dalam ungkapan itu. Urgensi yang tidak biasa dari ayah saya yang biasanya tabah, membuat saya berpikir sejenak. Terlepas dari segalanya, mereka tetap keluarga saya. Dengan napas dalam-dalam, saya menelpon ayah saya kembali. Ia menjawab pada dering pertama. Elaine, syukurlah. Kamu kemana saja? Kami sudah berusaha menghubungimu berhari-hari. Aku masih di rumah sakit, kataku datar. Di mana aku berada sejak kecelakaan hampir seminggu yang lalu. Kecelakaan yang tak seorang pun dari kalian repot-repot menjengukku. Ada jeda. Lalu terdengar suara aneh yang belum pernah kudengar dari ayahku sebelumnya. Isak tangis. Elaine, ibumu terkena serangan jantung 3 hari yang lalu. Beliau dirawat di ruang perawatan intensif di Chicago Memorial, rumah sakit yang sama denganmu. Dunia seakan berputar pada porosnya. Ibu saya, sosok yang selalu setia dan menjadi perekat keluarga. Kami baru saja terkena serangan jantung. Dan beliau ada di sini, di rumah sakit ini, sementara saya terpuruk dalam rasa mengasihani diri sendiri, hanya beberapa lantai darinya. Apa? Bagaimana kabarnya? Apakah beliau baik-baik saja? Pertanyaan-pertanyaan itu berhamburan keluar dari mulut saya. Kejadiannya waktu makan malam di rumah kami. Sesaat dia tertawa mendengar ucapan Vanessa. Tiba-tiba dia memegangi dadanya dan tak bisa bernapas. Ambulans membawanya ke Chicago Memorial tepat waktu agar dokter bisa membersihkan sumbatannya. Tapi dia sudah pingsan berkali-kali. Suara ayahku terdengar parau. Kami sudah di sini sepanjang waktu, bergantian menjaganya. Kami pikir ada yang memberitahumu. Staf rumah sakit bilang mereka akan mengabarimu karena kau juga pasien di sini. Kesalahpahaman itu akan terasa lucu jika tidak tragis. Keluarga saya mengira saya tahu tentang ibu saya dan memilih untuk tidak mengunjunginya. Saya pikir mereka tahu tentang kondisi saya dan memilih untuk tidak mengunjungi saya. Kami telah berada di gedung yang sama selama berhari-hari, masing-masing merasa ditinggalkan. Dia di kamar mana? Tanyaku. Sambil meraih tombol panggil untuk memanggil perawat. Aku lihat kamu,
Kamar ke-12. Elaine, dia terus menanyakanmu kalau dia sadar. Kami bilang kamu pasti sibuk kerja dan belum menerima pesan kami. Ironi dari penjelasan itu tidak luput dari perhatian saya. Berapa kali mereka berasumsi saya terlalu sibuk bekerja untuk menghadiri acara keluarga. Berapa kali saya menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk menghindari rasa sakit karena merasa seperti orang luar di keluarga saya sendiri? Saya akan ke sana secepatnya, kata saya, mengakhiri panggilan ketika perawat Patricia memasuki ruangan. Semuanya baik-baik saja. Monitor detak jantungmu melonjak, katanya sambil melirik mesin-mesin itu. Ibu saya ada di ICU di sini. Beliau terkena serangan jantung 3 hari yang lalu, dan tidak ada yang memberitahu saya. Saya perlu menjenguknya. Mata Patricia terbelalak kaget. Seharusnya itu tidak terjadi. Ada protokol untuk memberitahu anggota keluarga, terutama ketika mereka berada di fasilitas yang sama. Bisakah kau membantuku menemuinya? Aku belum bisa berjalan sejauh itu sendirian. Patricia menilai saya dengan pandangan profesional. Secara teknis, Anda seharusnya tidak bisa bangun dari tempat tidur selama itu karena cedera Anda. Tetapi dalam situasi ini, izinkan saya mengatur kursi roda dan seorang perawat untuk mengantar Anda. Yang terjadi selanjutnya adalah kesibukan. Dr. Louis dikonsultasikan dan dengan berat hati diberi izin untuk kunjungan singkat. Sebuah kursi roda disediakan. Selang infus saya dilepas sementara dengan janji akan dipasang kembali sekembalinya. Saya dibantu mengenakan gaun rumah sakit untuk menutupi gaun rumah sakit yang terbuka. Rambut saya disisir cepat, wajah saya dicuci. Perjalanan ke ICU terasa seperti melintasi dunia lain. Menuruni lift dari lantai medis umum menuju lingkungan perawatan intensif yang lebih muram dan sunyi. Petugas, seorang pemuda ramah bernama Louis, mendorong kursi roda saya perlahan, menyadari efek hentakan pada tulang rusuk saya yang cedera. Di luar kamar 12, aku berhenti sejenak untuk mengumpulkan keberanian. Melalui panel kaca di pintu, aku bisa melihat ayahku duduk di samping tempat tidur, membelakangi pintu. Vanessa, tidak ada tanda-tandanya. Mau aku ikut masuk? Tanya Louis. Aku menggelang. Tidak. Terima kasih. Bisakah kau kembali dalam 30 menit untuk mengantarku ke kamarku? Tentu saja. Suruh saja perawat datang kalau kamu sudah siap. Setelah itu, ia membukakan pintu untukku, dan aku mendorong kursi rodaku masuk ke ruangan. Ayahku menoleh mendengar suara itu, matanya terbelalak kaget saat melihatku. Aku pasti terlihat aneh, masih memar dan diperban, pucat karena kehilangan darah dan infeksi, duduk di kursi roda dengan kaki terentang dalam gips. Elaine, katanya, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hai, ayah. Sebelum ia sempat menjawab, pintu kamar mandi terbuka, dan Vanessa muncul. Ia tampak mengerikan, dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan rambutnya yang biasanya rapi diikat ekor kuda berantakan. Ia membeku saat melihatku. Ya Tuhan, Elaine, apa yang terjadi padamu? Kecelakaan mobil. Ingat yang kuceritakan lewat SMS minggu lalu, yang kalian semua gak sempat datangi aku. Ayah saya cukup sopan untuk terlihat malu. Vanessa hanya tampak bingung. Tapi kamu tidak pernah bilang kalau lukamu separah ini, katanya. Pesanmu hanya mengatakan kamu mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit untuk observasi. Kami pikir, itu hanya luka ringan. Dan itu berarti tidak apa-apa untuk tidak berkunjung, untuk melanjutkan liburan spa dan makan malam keluarga seolah tidak terjadi apa-apa. Kemarahan yang telah kutahan selama berhari-hari muncul ke permukaan. Kami tidak tahu, kata ayahku pelan. Pesanmu tidak menunjukkan betapa seriusnya kondisimu. Dan ketika kami menghubungi rumah sakit, mereka hanya bilang kau stabil. Kau tahu bagaimana kau selalu meremehkan segalanya, Elaine. Kami pikir kalau kondisimu serius, kau pasti akan mengatakannya. Polanya masih sama seperti dulu. Mereka berasumsi aku baik-baik saja karena aku selalu berpura-pura baik-baik saja. Aku berpura-pura baik-baik saja karena mereka sepertinya tak pernah memberi ruang untuk masalahku di tengah drama dan kebutuhan Vanessa yang terus-menerus. Seumur hidup miskomunikasi dan asumsi yang salah telah membawa kami ke momen ini,
dengan ibuku berjuang untuk hidupnya dan kami semua terkurung dalam tarian disfungsional kami. Bagaimana kabar ibu? Tanyaku, memutuskan untuk mengesampingkan keluhanku untuk saat ini. Wajah ayahku meringis. Dokter bilang kondisinya sekarang stabil, tapi sempat kritis. Otot jantungnya rusak parah. Mereka sedang mempertimbangkan operasi bypass setelah dia lebih kuat. Aku mendorong kursi rodaku ke samping tempat tidur, melihat ibuku dengan jelas untuk pertama kalinya. Ia tampak kecil dan rapuh di ranjang rumah sakit, dikelilingi mesin-mesin yang mirip dengan yang ada di kamarku sendiri. Kulitnya tampak keabu-abuan, dan napasnya terasa sesak meskipun ada selang oksigen di hidungnya. Seolah merasakan kehadiranku, kelopak matanya terbuka perlahan. Ia tampak bingung sejenak, lalu fokus menatap wajahku. Ia mulai mengenaliku, diikuti oleh rasa khawatir. Elaine, apa yang terjadi padamu? Walter, kenapa Elaine pakai kursi roda? Suaranya lemah tapi tegas. Aku mengalami kecelakaan mobil minggu lalu. Bu, aku baik-baik saja. Hanya patah tulang dan luka-luka kecil. Aku juga pasien di sini, cuma beberapa lantai di atas. Mata ibuku berkaca-kaca. Tidak ada yang memberitahu. Aku sudah mencarimu, tapi mereka bilang kau belum menerima pesannya. Ia berbalik menuduh ayahku. Ayah bilang dia sibuk bekerja. Kami pikir dia terluka. Ayahku membela diri dengan lemah. Kami tidak tahu dia terluka. Aku sudah mengirim pesan ke semua orang, kataku. Aku menelepon dan meninggalkan pesan suara. Aku secara khusus meminta seseorang untuk datang. Vanessa mengeluarkan ponselnya, melihat-lihat pesan. Aku tidak pernah mendapat telepon. Hanya satu pesan yang mengatakan kamu harus diobservasi. Dan dengan serangan jantung ibu, semua hal lainnya jadi kurang penting. Aku menyelesaikannya untuknya. Kisah hidupku. Kepahitan dalam suara aku pasti terdengar jelas karena ibuku meraih tanganku. Cengkeramannya sungguh kuat untuk seseorang dalam kondisi sepertiku. Elaine, itu tidak benar. Kau selalu penting. Benarkah? Lalu kenapa tidak ada seorang pun dari keluarga ini yang mengunjungiku selama hampir seminggu? Kenapa aku harus tahu tentang serangan jantungmu secara tidak sengaja? Kenapa aku selalu jadi orang yang tidak diperhitungkan, yang prestasinya diakui dengan anggukan, sementara setiap pencapaian kecil Vanessa dirayakan? Pertanyaan-pertanyaan yang telah menumpuk di dalam diriku selama bertahun-tahun mengalir deras, tak terbendung lagi karena bendungan telah jebol. Ayahku tampak terpukul. Vanessa berlinang air mata. Ibu hanya menggenggam tanganku lebih erat. Kita perlu membicarakan ini, kata ibuku, kita semua. Tapi tidak sekarang, tidak di sini. Dia benar, tentu saja. Ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk percakapan yang sudah lama dinantikan keluarga kami. Namun, tekanan di dadaku, gabungan rasa sakit fisik akibat cedera dan rasa sakit emosional karena bertahun-tahun merasa diabaikan, tiba-tiba terasa luar biasa. Aku menarik tanganku dan memutar kursi rodaku menuju pintu. Aku harus kembali ke kamarku. Dokter hanya mengizinkanku untuk kunjungan singkat. Elaine, tunggu. Panggil ayahku. Tapi aku sudah terlanjur mendorong pintu, hampir bertabrakan dengan seorang perawat yang memasuki ruangan. Lorong itu berputar di sekelilingku, bintik-bintik hitam menari-nari di tepian pandanganku. Konfrontasi emosional itu telah menguras habis energi yang tersisa, dan tiba-tiba aku tak ingat bagaimana caranya kembali ke lift. Aku mencoba mendorong diriku ke depan, tetapi lenganku terasa seperti timah. Hal terakhir yang kuingat adalah seseorang berteriak minta tolong ketika lantai itu tiba-tiba terangkat menyambutku. Saya tersadar kembali di ranjang rumah sakit, meskipun bukan di ranjang saya sendiri. Saya berada di ruang observasi kecil di luar ICU, dengan serangkaian monitor lain yang berbunyi bip di sekeliling saya. Seorang perawat yang tak saya kenal sedang memasang infus saya. Selamat datang kembali, katanya ketika melihat mata saya yang terbuka. Anda membuat semua orang ketakutan, pingsan seperti itu. Tekanan darah Anda turun drastis. Keluargaku, kataku. Suaraku terdengar jauh di telingaku sendiri. Apakah mereka tahu di mana aku berada? Adikmu ada di luar. Dia mondar-mandir di lantai. Menunggumu bangun. Haruskah aku menyuruhnya masuk? Aku mengangguk, terlalu lelah untuk bicara lebih lanjut. Beberapa saat kemudian,
Vanessa muncul di ambang pintu, tampak ragu-ragu, tidak seperti biasanya. Boleh aku masuk? Negara bebas. Gumamku. Dia mendekati tempat tidur perlahan, seolah takut aku akan lari jika dia bergerak terlalu cepat. Kata dokter, kamu terlalu memaksakan diri untuk turun menemui ibu. Dengan luka-lukamu dan infeksi itu, seharusnya kamu tidak boleh bangun dari tempat tidur sama sekali. Harus ada yang berusaha menjaga hubungan keluarga ini, kataku, lalu langsung menyesali kepicikan ucapanku. Siklus sakit hati dan saling tuduh ini tidak akan membawa kami kemanapun. Yang mengejutkan saya, Vanessa tidak membalas dengan komentar defensif. Malah, ia menarik kursi ke dekat tempat tidur dan duduk. Postur tubuhnya membungkuk dengan cara yang jarang saya lihat. Kau benar, katanya pelan. Kau selalu berusaha menjaga hubungan kita, bahkan ketika kita membuatnya sulit. Pengakuan sederhana itu yang begitu tak terduga, membuatku terdiam sesaat. Aku berutang maaf padamu, Elaine, beberapa kali. Sebenarnya, Vanessa menunduk menatap tangannya, memilih tisu di antara jari-jarinya. Seharusnya aku mengunjungimu setelah kecelakaanmu. Seharusnya aku menanggapi pesanmu dengan lebih serius. Seharusnya aku menjadi kakak yang lebih baik selama ini. Kenapa kamu tidak? Pertanyaan itu terdengar lebih rentan daripada menuduh. Vanessa terdiam cukup lama. Percaya enggak kalau aku bilang aku iri sama kamu? Aku tertawa terbahak-bahak yang membuat rasa sakit menjalar ke tulang rusukku. Cemburu padaku. Itu keterlaluan, datangnya dari anak emas. Begitukah caramu memandangku? Ia tampak benar-benar terkejut. Anak emas. Vanessa, sepanjang hidup kita, kaulah yang disayangi ibu dan ayah, yang prestasinya dirayakan sementara prestasiku hanya diremehkan. Kaulah yang mereka luangkan waktu, yang mereka hubungi, yang tampaknya mereka senangi keberadaannya di dekatmu, dan kaulah yang kabur, bantahnya, yang punya karir mewah di kota, yang tak membutuhkannya, yang terlalu penting dan sibuk untuk makan malam keluarga dan ulang tahun. Aku bekerja 60 jam seminggu karena aku berusaha membuktikan diri seumur hidupku kepada mereka, kepada semua orang. Sementara itu, kau dengan mudah mendapatkan cinta dan perhatian mereka tanpa perlu berusaha. Dengan mudah, Vanessa meninggikan suaranya. Elaine, aku tinggal 30 menit dari rumah mereka. Aku makan malam bersama mereka 2 kali seminggu. Aku menelepon ibu setiap hari. Aku merencanakan liburan dan ulang tahun yang sering terlewatkan. Aku tinggal di Riverside, bekerja di salon yang kubenci, karena aku tahu mereka mengandalkanku. Di dekat sini, rasanya sama sekali tidak mudah. Kata-katanya benar-benar membuatku tertegun. Aku tak pernah berpikir bahwa posisi Vanessa dalam keluarga lebih ditentukan oleh kedekatan dan ketersediaan daripada preferensi. Bahwa ia mungkin berkorban untuk mempertahankan posisinya, sama seperti aku berkorban untuk membangun kemandirianku. Mereka selalu membicarakanmu. Kau tahu, lanjutnya lebih lembut. Ayah membanggakan putrinya, sang eksekutif pemasaran, kepada teman-teman golfnya. Ibu menyimpan arsip berisi semua artikel dan kampanye yang dihasilkan perusahaanmu, mencoba menemukan pengaruhmu. Mereka bangga padamu, Elaine. Mereka hanya tidak tahu bagaimana menunjukkannya karena kau sedikit membuat mereka takut. Aku menakuti mereka. Konsep itu begitu asing, aku hampir tidak bisa mencernanya. Kamu selalu begitu mandiri dan penuh semangat. Bahkan sejak kecil, kamu sepertinya tidak pernah membutuhkan siapapun. Ketika kamu pindah ke Chicago dan membangun seluruh hidup ini tanpa kami, mereka menganggapnya sebagai penegasan bahwa kamu lebih baik tanpa mereka yang menghalangimu. Mereka tidak mengunjungimu setelah kecelakaanmu karena mereka benar-benar berpikir kamu akan menganggap kehadiran mereka sebagai ketidaknyamanan, gangguan bagi kehidupanmu yang penting. Pintu terbuka sebelum aku sempat menjawab, dan ayahku masuk. Tampak lebih tua dari yang pernah kulihat. Para perawat bilang aku boleh ikut denganmu, katanya, sambil berdiri ragu di kaki tempat tidur. Kalau boleh. Aku mengangguk, pikiranku masih terguncang oleh pengakuan Vanessa. Ia duduk di kursi di seberang tempat tidur, posturnya sama tidak nyamannya dengan Vanessa beberapa saat sebelumnya. Pria ini menjalankan bisnis yang sukses, yang membuat keputusan, yang memengaruhi puluhan karyawan setiap hari. Namun,
Ia tampak sangat kebingungan duduk di samping putrinya yang terluka. "Ibumu sedang tidur," katanya, seolah-olah aku yang bertanya. Kata dokter, "Itu bagus untuk penyembuhannya." "Ayah," aku memulai, lalu berhenti, bingung harus mulai dari mana untuk mengurai kesalahpahaman yang telah berlangsung selama puluhan tahun di antara kami. Dia mengejutkanku dengan berbicara lebih dulu. "Aku belum menjadi ayah yang baik untukmu, Elaine." Aku menyadarinya sekarang. Pengakuan yang begitu tak terduga dari pria yang angkuh dan tabah ini membuatku menitikan air mata. "Aku tak pernah tahu bagaimana caranya terhubung denganmu. Kau begitu cerdas, begitu mandiri sejak usia muda, begitu mirip denganku hingga terkadang membuatku takut. Kupikir mendorongmu untuk berprestasi akan menunjukkan bahwa aku peduli, bahwa aku melihat potensimu. Sebaliknya, aku membuatmu merasa kau tak pernah cukup baik. Dan aku lebih mudah," Vanessa menambahkan dengan lembut. "Aku lebih seperti ibu, lebih terbuka dengan perasaanku, lebih jelas terlihat membutuhkan. Ibu tahu bagaimana menghadapinya." Ayahku mengangguk, tampak malu. Aku terjebak dalam perangkap memberi lebih banyak perhatian pada roda yang berderit sementara berasumsi yang pendiam baik-baik saja sendiri. "Itu pola asuh yang malas, dan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Percakapan selanjutnya berbeda dari percakapan keluarga kami sebelumnya. Kebenaran yang menyakitkan diungkapkan dengan lantang untuk pertama kalinya. Ayah saya mengakui bahwa ayahnya sendiri telah menunjukkan kasih sayang melalui pencapaian dan pengakuan, sebuah pola yang tanpa sadar ia tiru kepada saya. Vanessa mengaku sengaja mencari perhatian orang tua kami untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rasa tidak amannya sendiri, ketakutannya bahwa tanpa validasi mereka yang terus-menerus, ia tidak akan bisa memberikan apapun kepada dunia. Dan aku mengakui peranku sendiri dalam disfungsi ini. Bagaimana aku telah menggunakan pekerjaan dan kemandirian sebagai tameng terhadap potensi penolakan. Bagaimana aku telah mengasumsikan niat terburuk di balik setiap kelalaian atau penghinaan. "Orang tua, aku butuh kamu untuk hadir untukku," kataku akhirnya, menyuarakan luka batin yang telah bernanah selama bertahun-tahun. Bukan hanya saat nyaman, bukan hanya saat tidak ada yang lebih menarik terjadi. Aku perlu tahu bahwa aku cukup. Berarti bagimu untuk menata ulang hidupmu sesekali, seperti yang kamu lakukan untuk Vanessa. "Kamu memang berarti," kata ayahku, menggenggam kedua tanganku. "Kamu selalu berarti, dan aku sangat menyesal telah membuatmu meragukannya." "Kita bisa berbuat lebih baik," tambah Vanessa. "Kita semua, mulai sekarang." Di sana, di kamar rumah sakit yang sempit itu, dengan mesin-mesin yang berdecit dan aroma antiseptik yang memenuhi udara, ada sesuatu yang berubah dalam dinamika keluarga kami. Dinding-dinding yang kubangun untuk melindungi diri mulai runtuh, memperlihatkan hati yang rapuh dan penuh kekurangan di baliknya. Peran yang telah lama kami jalani, nyaman dalam keakrabannya, meskipun bukan dalam kesehatannya, mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih otentik, lebih seimbang. Kami juga membicarakan perubahan praktis, makan malam keluarga mingguan yang akan dijadwalkan sesuai dengan kesediaan saya dan Vanessa, jaringan pesan teks keluarga khusus untuk berita penting dan informasi terkini, terpisah dari obrolan grup biasa, komitmen untuk menjalani terapi, baik secara individu maupun sebagai keluarga, setelah ibu saya cukup pulih untuk berpartisipasi. Ketika para perawat mendesak ayah dan saudara perempuan saya untuk pergi agar saya bisa beristirahat, saya merasa lelah sekaligus lebih ringan daripada yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Jalan di depan tidak akan mudah. Pola-pola disfungsional yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak dapat dihilangkan hanya dengan satu percakapan, betapapun melegakannya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidup saya sebagai orang dewasa, saya merasakan harapan yang hati-hati bahwa keluarga saya mungkin menjadi sumber dukungan, alih-alih stres, sumber cinta, alih-alih kerinduan. Menjelang tidur, saya teringat kata-kata perawat Petrish beberapa hari sebelumnya. Terkadang orang yang seharusnya paling mencintai kita justru yang paling menyakiti kita. Apa yang belum beliau katakan, yang baru mulai saya pahami, adalah bahwa terkadang orang-orang yang sama itu, jika mereka bersedia menghadapi kenyataan pahit dan melakukan upaya perubahan yang sulit, juga bisa menjadi orang yang membantu kita pulih.
2 bulan setelah apa yang sekarang kita sebut minggu rumah sakit, saya duduk di teras belakang rumah orang tua saya, menyaksikan senja musim panas menyelimuti halaman mereka yang terawat rapi. Kaki saya masih memakai sepatu bot berjalan tetapi belum digips penuh, disangga di ottoman empuk. Tulang rusuk saya sudah cukup pulih sehingga napas dalam-dalam tidak lagi terasa sakit menusuk. Bekas luka fisik akibat kecelakaan itu memudar, berubah dari merah menyala menjadi merah muda pucat. Ibu saya duduk di samping saya. Selimut tipis menutupi kakinya meskipun malam itu hangat. Pemulihannya lebih lambat daripada saya. Tubuhnya masih beradaptasi dengan aturan pengobatan yang akan menjadi bagian dari hidupnya ke depannya. Operasi bypass jantungnya berhasil, tetapi dokter jantungnya sudah menegaskan perubahan gaya hidup yang signifikan diperlukan untuk mencegah kekambuhan. Terima kasih atas pemikiranmu, katanya sambil mengulurkan tangan untuk menepuk tanganku. Hanya berpikir tentang seberapa banyak perubahan yang terjadi sejak kecelakaan itu, jawabku. Kadang-kadang saya berpikir betapa berbedanya hal-hal yang mungkin terjadi jika saya meninggalkan rumah sakit hari itu seperti yang saya rencanakan, tambahnya, atau jika infeksi Anda tidak memaksa Anda untuk tinggal cukup lama agar kita dapat bertemu. Begitu banyak kebetulan kecil yang mengarah pada sesuatu yang penting. Itulah ibuku yang selalu mencari hikmah di balik setiap penderitaan, mencari makna di balik setiap penderitaan. Aku mewarisi pragmatisme ayahku lebih dari optimismenya, tetapi aku belajar menghargai perspektifnya. Di dalam rumah, aku bisa mendengar ayahku dan Vanessa berdebat dengan riang tentang cara memanggang sayuran yang benar. Hari itu Selasa, malam makan malam keluarga kami yang baru. Aku pulang kerja tepat pukul 5, sesuatu yang tak terpikirkan sebelum kecelakaan itu, dan berkendara selama 30 menit ke Riverside. Minggu depan, mereka akan datang ke apartemenku di kota, bagian dari sistem rotasi baru kami. Ponsel saya berdering karena ada pesan dari Jessica, menanyakan apakah kami masih bisa menonton film di akhir pekan. Dia telah menjadi sahabat sejati selama masa pemulihan saya, mengunjungi saya secara teratur, dan membantu saya kembali bekerja dengan keterbatasan fisik yang saya miliki. Atasan saya juga sangat akomodatif, mengizinkan saya bekerja dari rumah 2 hari seminggu, dan menyesuaikan beban klien hingga saya pulih sepenuhnya. Kejutan lainnya adalah persahabatan yang terus terjalin dengan perawat Patricia yang telah memberi saya nomor telepon pribadinya setelah saya pulang. Kami bertemu untuk minum kopi setiap bulan. Kebijaksanaannya yang praktis dan pendekatannya yang lugas terhadap kehidupan menjadi obat mujarab bagi pikiran saya yang terkadang terlalu banyak berpikir. Namun, perubahan paling signifikan terjadi dalam dinamika keluarga kami. Sesuai dengan komitmen kami di rumah sakit, kami semua memulai terapi, baik secara individu maupun bersama-sama. Ayah saya, yang awalnya paling menentang, tiba-tiba menjadi pendukung proses tersebut setelah melihat bagaimana terapi membantunya mengenali dan mengatasi pola-pola yang sebelumnya tidak pernah dipertanyakannya. Sesi keluarga pertama kami sungguh mencerahkan. Dengan bimbingan Dr. Bennett, seorang terapis keluarga dengan pengalaman 30 tahun, kami telah menelusuri asal-usul pola komunikasi kami yang disfungsional. Sikap menahan diri secara emosional ayah saya bermula dari pola asuhnya yang dingin dan berorientasi pada prestasi. Kegigihan ibu saya untuk berdamai dengan segala cara berasal dari masa kecilnya yang dibesarkan oleh orang tua pecandu alkohol yang pertengkarannya telah membuatnya ketakutan. Kebutuhan Vanessa akan validasi dan perhatian yang konstan berawal dari perjuangan di sekolah yang membuatnya merasa rendah diri secara intelektual, terutama jika dibandingkan dengan saya. Dan dorongan saya untuk mandiri dan berprestasi, keyakinan saya bahwa saya perlu mendapatkan cinta melalui pencapaian, berakar dari menjadi anak sulung di masa-masa awal orang tua saya yang kesulitan keuangan, menyerap stres dan kecemasan mereka. Merasa bertanggung jawab untuk bersikap rendah hati ketika sumber daya terbatas. Tak seorang pun di antara kita yang menciptakan pola-pola ini secara sengaja dan mengenali asal-usulnya membantu kita untuk bersikap anggun kepada diri sendiri dan satu sama lain saat kita berupaya membangun cara-cara berhubungan yang lebih sehat. Bu, ayah, makan malam sudah siap, Vanessa memanggil dari dalam, membuyarkan lamunanku. Ayah saya muncul di pintu teras.
Butuh bantuan untuk bangun? Tanyanya. Pertanyaannya lugas tanpa menyiratkan bahwa kebutuhan saya membebani sebuah perubahan halus namun penting dalam gaya komunikasinya. Aku sudah mengambilnya, tapi terima kasih, jawabku sambil bangkit dengan hati-hati dan menguji berat badanku pada kaki yang memakai sepatu bot sebelum meraih tongkatku. Di meja makan, percakapan mengalir lebih alami daripada yang saya ingat. Kami masing-masing mempraktikkan keterampilan yang kami pelajari dalam terapi, mendengarkan secara aktif, menggunakan pernyataan saya alih-alih tuduhan, memeriksa asumsi alih-alih terburu-buru mengambil kesimpulan, memberi ruang bagi berbagai perspektif alih-alih memaksakan narasi tunggal. Aku sudah menjalani evaluasi kinerja hari ini, kataku saat kami menyelesaikan hidangan utama. Sebelum kecelakaan itu, aku mungkin meremehkan pentingnya hal itu, atau bahkan tidak menyebutkannya sama sekali, dengan asumsi tidak ada yang tertarik. Bagaimana hasilnya? Tanya ayahku sambil memberiku perhatian penuh. Sangat baik, sebenarnya. Mereka senang dengan cara saya menangani transisi kembali bekerja, dan mereka ingin saya memimpin tim akuisisi klien layanan kesehatan yang baru. Kedengarannya seperti peluang besar, kata ibuku memberi semangat. Ini membutuhkan lebih banyak tanggung jawab, tetapi juga lebih banyak fleksibilitas dalam jadwal saya, dan pemasaran layanan kesehatan akan menjadi tantangan baru. Kamu pasti hebat, kata Vanessa tulus, dan jujur saja, aku senang dengan fleksibilitasnya. Itu artinya kita bisa lebih sering bertemu denganmu. Pengakuan sederhana bahwa mereka menginginkan saya di dekat mereka, bahwa kehadiran saya dihargai alih-alih ditoleransi, terkadang masih mengejutkan saya. Seharusnya tidak revolusioner mendengar keluarga saya mengungkapkan kasih sayang yang begitu mendasar, tetapi luka lama sembuh perlahan, dan keyakinan lama sulit untuk dihilangkan. Setelah makan malam, sambil membersihkan meja bersama, ayah saya bercerita bahwa ia sedang mencari modifikasi aksesibilitas untuk rumah mereka. Cuma beberapa hal sederhana, jelasnya. Pintu yang lebih lebar, jalur landai di pintu belakang, pegangan di kamar mandi tamu. Jadi, saat ibu berkunjung selama masa pemulihan, atau jika ibu memiliki masalah mobilitas di kemudian hari, rumah akan lebih akomodatif. Kepedulian dalam gestur itu, perencanaan jangka panjang yang mengasumsikan kehadiran saya yang berkelanjutan dalam hidup mereka, sangat menyentuh saya. 2 bulan yang lalu, saya akan beruntung jika mendapat pesan teks yang menanyakan bagaimana proses penyembuhan cedera saya. Sekarang ayah saya sedang merenovasi beberapa bagian rumah mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan saya. Malam harinya, saat Vanessa mengantarku kembali ke apartemenku di kota, kami melanjutkan percakapan yang sudah menjadi semacam tradisi selama waktu bersama kami yang baru. Apa kemenanganmu minggu ini? Tanyanya. Sebuah pertanyaan yang mulai kami ajukan satu sama lain sebagai cara untuk merayakan kemenangan-kemenangan kecil dan melatih rasa syukur. Aku jalan 1 blok penuh tanpa tongkat kemarin, kataku. Pertama kali sejak kecelakaan itu. Terapis fisikku senang sekali. Bagaimana denganmu? Akhirnya aku bilang ke Derek kalau aku enggak mau lagi janji temu jam 6 pagi di salon. Ujarnya, merujuk pada bosnya. Aku sadar aku mengiyakan jadwal awal itu karena takut mengecewakannya, meskipun jadwal itu benar-benar mengganggu jadwal tidurku. Menetapkan batasan itu rasanya menyenangkan sekali. Kami tersenyum bersama, menyadari pertumbuhan pribadi yang tercermin dalam tindakan pembelaan diri yang sederhana itu. Saudari yang dulu tampak asing bagi saya atau lebih buruk lagi, saingan kini menjadi salah satu orang terdekat yang saya percayai. Saat kami tiba di gedung saya, Vanessa memarkir mobilnya tetapi membiarkan mesinnya tetap menyala. Minggu depan, juga, tegasnya, tapi di tempatmu, dan aku akan membawakan makanan penutupnya. Kedengarannya sempurna, kataku sambil mengambil tongkat dan dompetku. Bilang ke ibu dan ayah, aku akan menelepon besok. Baiklah, sayang kamu, Kak, aku juga mencintaimu. Percakapan itu, yang begitu santai namun begitu bermakna, masih cukup baru hingga membuatku tercekat. Aku berjalan perlahan menuju apartemenku, merenungkan perjalanan aneh dan menyakitkan yang telah membawaku ke tempat penyembuhan yang penuh kehati-hatian ini.
Kecelakaan yang hampir merenggut nyawaku akhirnya memberiku sesuatu yang berharga. Kebenaran. Kebenaran tentang cinta keluargaku. Tak sempurna namun nyata. Kebenaran tentang harga diriku, tak terikat pada pencapaian atau pengakuan. Kebenaran bahwa terkadang luka terdalam kita bisa menjadi pintu gerbang menuju hubungan kita yang paling bermakna jika kita berani melewatinya. Aku menetap di apartemenku, masih merasakan tanda-tanda pemulihanku yang bertahap, kursi mandi di kamar mandi, pegangan tangan yang dipasang ayahku saat berkunjung akhir pekan, wadah persiapan makanan di kulkas yang disiapkan ibuku dan Vanessa untuk memastikan aku makan dengan benar sepanjang minggu. Bukti fisik dari sesuatu yang kucari sepanjang hidupku. Bukti bahwa aku penting, bahwa kebutuhanku layak diakomodasi, bahwa kehadiranku dalam hidup mereka cukup penting untuk mengatur ulang jadwal dan rutinitas. Hampir saja terjadi tragedi untuk menembus tembok kesalahpahaman dan penolakan yang telah memisahkan kita sekian lama. Namun, dalam perpisahan itu, sesuatu yang baru dan lebih kuat mulai terbentuk, ikatan keluarga yang bukan didasarkan pada kewajiban atau kinerja, melainkan pada komunikasi yang jujur dan kepedulian yang tulus. Jika Anda menonton ini dan menyadari keluarga Anda sendiri sedang mengalami disfungsi, ketahuilah bahwa perubahan itu mungkin. Dibutuhkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, menetapkan batasan, meminta langsung apa yang Anda butuhkan, alih-alih berharap orang lain akan memahaminya. Dibutuhkan kerentanan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf dengan tulus, dan mengubah pola yang mungkin telah membentuk hubungan Anda selama puluhan tahun. Pekerjaan itu berat, dan terkadang rasanya kita kembali ke kebiasaan lama. Namun, imbalannya adalah hubungan yang dibangun di atas kebenaran, bukan ilusi, di atas cinta sejati, bukan sekadar perwujudan cinta. Dan itu sepadan dengan setiap percakapan yang sulit, setiap sesi terapi yang tidak nyaman, setiap momen introspeksi yang menyakitkan. Pernahkah Anda menghadapi kenyataan pahit dalam keluarga? Apa yang membantu Anda melewati percakapan sulit tersebut? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe kanal ini untuk melihat lebih banyak kisah tentang penyembuhan dan pertumbuhan. Ingatlah, terkadang luka terdalam kita menjadi guru terhebat jika kita berani mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan perjalananku, dan aku berharap kamu pun sembuh dalam perjalananmu sendiri.